Pernah kepikiran kalau Upin dan Ipin sebenarnya sudah meninggal? Dengar baik-baik, karena teori ini bisa bikin kamu merinding. Sebelum lanjut, coba komen percaya atau nggak percaya di bawah. Dan jangan lupa like kalau kamu berani lanjut dengerin. Banyak yang percaya kalau Upin dan Ipin sebenarnya sudah meninggal. Kok bisa? Katanya, ada kisah dua anak yatim piatu yang meninggal karena kecelakaan. Dan nama mereka Upin dan Ipin. Aneh, di sekolah mereka cuma ada satu kelas. Kenapa? Karena dunia mereka bukan dunia nyata. Opah cuma bilang orang tua mereka sudah tiada, tapi nggak pernah cerita kenapa. Jadi, menurut kamu, Upin dan Ipin benar-benar ada atau hanya roh yang terjebak di dunia kartun? Kalau teori ini bikin kamu merinding, share ke temanmu biar mereka tahu dan tulis di komentar. Teori mana lagi yang mau kita bahas? Pernah dengar cerita seram tentang kartu ucapan bulan Ramadan? Katanya, ada kartu yang bikin bulu kuduk merinding? Sebelum lanjut, komen berani kalau kamu siap dengar ceritanya dan jangan lupa like video ini. Konon, ada kartu ucapan yang berisi doa dan salam Ramadan. Tapi kalau dibaca saat tengah malam, suaranya terdengar seperti ada yang membalas dari balik kartu itu. Beberapa orang percaya kalau kartu itu dikirim dari dunia lain. Apalagi kalau pengirimnya tidak dikenal. Yang lebih aneh, kartu itu sering tiba tanpa alamat pengirim. Dan kadang-kadang, nama penerima ditulis dengan huruf yang berubah-ubah sendiri. Jadi, menurut kamu, ini cuma mitos atau memang ada kartu yang membawa pesan dari dunia gaib? Kalau kamu punya pengalaman seram tentang kartu ucapan, tulis di komentar. Jangan lupa share ke temanmu biar mereka tahu kisah ini. Bayangkan kalau Godzilla tiba-tiba muncul di kampung durian runtuh. Siapa yang bakal menang, Godzilla atau Upin dan Ipin? Sebelum lanjut, komen Godzilla kalau kamu yakin dia menang atau Upin dan Ipin kalau kamu punya teori lain. Sekilas, Godzilla jelas lebih kuat. Dia raksasa, punya napas nuklir, dan bisa menghancurkan kota dalam sekejap. Tapi, pernah sadar nggak kalau kampung durian runtuh itu seperti dunia yang aneh? Banyak hal yang tidak masuk akal. Kayak karakter yang nggak pernah tua dan kejadian yang selalu kembali normal. Teori seramnya, mungkin Upin dan Ipin bukan anak biasa, tapi entitas yang bisa mengatur realitas. Bahkan, pernah ada episode di mana mereka masuk dunia lain tanpa masalah. Jadi, kalau Godzilla datang, mungkinkah dia justru terjebak dalam dunia tanpa logika dan akhirnya kalah? Atau malah dia jadi bagian dari kartun ini? Tulis pendapat kamu di komentar. Jangan lupa like dan share ke temanmu yang suka teori liar kayak gini. Pernah dengar teori seram tentang Boboiboy Boy? Katanya, dia bukan anak biasa, tapi makhluk buatan alien. Sebelum lanjut, komen berani kalau kamu siap dengar. Dan jangan lupa like video ini. Coba perhatikan, kota tempat Boboiboy Boy tinggal sering terlihat kosong, seolah hanya ada karakter utama. Teori lain menyebutkan kalau Boboiboy Boy dan teman-temannya adalah eksperimen yang terjebak di dunia buatan. Jadi, menurut kamu ini cuma teori atau ada sesuatu yang disembunyikan? Komen di bawah dan share ke temanmu. Pernah kepikiran kenapa Tuan Krabs nggak pernah kasih tahu resep rahasia Krabby Patty? Gimana kalau ternyata ada sesuatu yang menyeramkan di baliknya? Sebelum lanjut, komen rahasia kalau kamu siap dan jangan lupa like video ini. Ada teori yang bilang kalau bahan rahasia Krabby Patty adalah daging kepiting. Itu sebabnya di Bikini Bottom hampir nggak ada kepiting lain. Mungkinkah Tuan Krabs memakai sesamanya? Teori lain menyebutkan kalau resepnya bukan dari dunia ini. Mungkin ada unsur sihir yang bikin plankton nggak bisa menirunya. Jadi, menurut kamu, apa rahasia gelap di balik Krabby Patty? Tulis teorimu di komentar dan share ke temanmu. Pernah kepikiran kalau Patrick bukan cuma bintang laut biasa? Ada teori menyeramkan yang bilang kalau dia sebenarnya seorang kanibal. Sebelum lanjut, komen seram kalau kamu siap dengar. Dan jangan lupa like video ini. Coba perhatikan, di Bikini Bottom hampir nggak pernah ada bintang laut lain. Kemana mereka? Apa mungkin Patrick telah memakan sesamanya? Teori ini makin kuat karena di beberapa episode, Patrick terlihat suka makan apa saja, bahkan benda yang nggak masuk akal. Bisa jadi, dia punya naluri kanibal yang tersembunyi. Jadi, menurut kamu, ini cuma kebetulan atau ada rahasia gelap di balik Patrick? Komen teorimu di bawah dan share ke temanmu. Kamu pikir Huggy Wuggy cuma boneka biasa? Gimana kalau ternyata ada sesuatu yang lebih menyeramkan di baliknya? Sebelum lanjut, komen berani kalau kamu siap dengar dan jangan lupa like video ini. Huggy Wuggy dibuat oleh Playtime Co. Tapi teori seram mengatakan kalau dia bukan sekadar mainan, melainkan eksperimen gagal. Beberapa percaya kalau Huggy Wuggy dulunya manusia yang berubah jadi monster akibat percobaan rahasia di pabrik mainan itu. Yang lebih aneh, di game Poppy Playtime, dia terus mengejar pemain tanpa henti, seolah masih punya kesadaran dan rasa haus akan sesuatu, mungkin daging manusia. Jadi, menurut kamu, Huggy Wuggy cuman karakter game atau ada rahasia kelam di baliknya? Komen teorimu dan share ke temanmu.
Pernah sadar kalau Upin dan Ipin nggak pernah bertambah umur? Kenapa dari dulu mereka tetap kecil? Sebelum lanjut, subscribe sekarang juga, like video ini, dan komen seram kalau kamu siap dengar teorinya. Di dunia nyata, anak-anak pasti tumbuh dan berubah. Tapi di Upin dan Ipin, mereka selamanya berusia 5 tahun. Bahkan, teman-teman mereka pun nggak pernah bertambah tua. Teori mengerikan mengatakan mereka mungkin sudah meninggal dan terjebak dalam dunia yang terus berulang. Itu sebabnya, apapun yang terjadi, semua selalu kembali normal, seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Jadi, menurut kamu, ini cuma kartun biasa atau ada rahasia kelam di baliknya? Komen teorimu di bawah, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Gimana kalau dunia Upin dan Ipin sebenarnya nggak nyata? Gimana kalau semuanya cuma ilusi? Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe dan like video ini. Komen percaya atau nggak percaya di bawah. Ada teori yang bilang kalau Upin dan Ipin hanyalah mimpi Opa. Kenapa? Karena di setiap episode, mereka selalu kembali seperti semula, seolah waktu tidak berjalan. Yang lebih aneh, banyak karakter yang muncul sebentar lalu menghilang, seolah cuma bagian dari imajinasi yang tidak bertahan lama. Jadi, kalau benar ini semua hanya mimpi Opa, kira-kira kapan dia akan terbangun? Komen teori kamu, subscribe, dan share ke temanmu. Siapa sebenarnya Kak Ros? Kenapa dia selalu terlihat galak dan misterius? Mungkinkah dia menyimpan rahasia gelap? Sebelum lanjut, subscribe sekarang juga, like video ini, dan komen seram kalau kamu siap mendengar teorinya. Ada teori yang mengatakan bahwa Kak Ros bukan kakak kandung Upin dan Ipin. Bisa jadi dia hanya seseorang yang ditugaskan untuk menjaga mereka setelah kejadian tragis menimpa orang tua mereka. Yang lebih menyeramkan, ekspresi dan cara berbicaranya kadang terlihat terlalu dingin, seperti menyembunyikan sesuatu yang besar. Jadi, menurut kamu, Kak Ros itu siapa sebenarnya? Komen teorimu di bawah, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Pernah sadar kalau orang tua Upin dan Ipin tidak pernah muncul? Kemana mereka sebenarnya? Sebelum lanjut, subscribe dulu, like video ini, dan komen rahasia kalau kamu penasaran. Teori yang beredar mengatakan bahwa orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan tragis. Itu sebabnya Opah dan Kak Ros yang merawat mereka, tapi ada yang lebih menyeramkan. Mungkinkah orang tua mereka sebenarnya masih ada, tapi disembunyikan oleh Opah karena alasan yang belum terungkap? Jadi, menurut kamu, kemana orang tua Upin dan Ipin? Komen teorimu di bawah, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu. Pernah kepikiran kalau Upin dan Ipin bukan manusia biasa? Bagaimana kalau mereka sebenarnya keturunan naga? Sebelum lanjut, subscribe sekarang juga, like video ini, dan komen naga kalau kamu siap mendengar teorinya. Perhatikan kepala mereka. Bentuk kepala botak dengan satu helai rambut itu mirip dengan legenda naga yang sedang bersembunyi dalam wujud manusia. Selain itu, mereka punya energi luar biasa. Mereka jarang sakit, selalu ceria, dan seolah memiliki kekuatan tersembunyi yang membuat mereka lebih kuat dari anak biasa. Yang lebih aneh, di beberapa episode Upin dan Ipin sering bertemu dengan makhluk mistis dan selalu selamat. Mungkinkah mereka punya kekuatan naga yang melindungi mereka? Jadi, menurut kamu, ini cuma kebetulan atau ada rahasia besar di baliknya? Komen teorimu di bawah, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu.